Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil akhir proyek kecerdasan buatan kami dengan judul Face Recognition App Using Streamlit. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Rida Rahima. Nama saya Muhammad Haikal Taufikul Hakim. Nama saya Muhammad Raffi Nugraha. Saya Kurnia Pagari. Nama saya Dito Hardiansyah. Untuk slide pertama akan saya jelaskan sendiri. Kami memiliki beberapa folder file. Yang pertama ada folder dataset. Folder ini berisi gambar orang yang akan dikenali. Yang kedua ada folder pages, berisi kode untuk setiap halaman aplikasi. Lalu ada file tracking.py yang digunakan untuk melacak secara real time menggunakan webcam dan gambar. Lalu ada utils.py berisi fungsi yang digunakan oleh aplikasi. Lalu ada config.yml berisi konfigurasi untuk aplikasi. Lalu ada requirements.txt berisi dependensi untuk aplikasi. Dan yang terakhir ada package.txt berisi paket untuk aplikasi yang digunakan untuk diterapkan di Streamlit. Selanjutnya, library file tracking.py. Yang pertama ada Streamlit yang merupakan framework Python untuk membuat aplikasi web interaktif dengan mudah. Yang kedua ada library OpenCV, library untuk pengolahan gambar dan video termasuk deteksi objek dan wajah. Lalu ada library face recognition untuk pengenalan wajah menggunakan teknik deep learning. Lalu ada YAML yang berisi format serialisasi data manusiawi untuk menyimpan konfigurasi aplikasi. Yang terakhir ada utils, yaitu modul dengan fungsi-fungsi bantuan tambahan yang digunakan dalam aplikasi. Lalu ada file tracking.py yang pada baris pertama itu untuk menetapkan halaman Streamlit menjadi tata letak yang lebar. Yang pada baris kedua itu untuk membaca konfigurasi dari file config.yml yang berisi pesan prompt. Baris selanjutnya itu pesan-pesan yang pesannya disimpan ke dalam variabel picture prompt dan webcam prompt. Lalu baris terakhir yaitu untuk menambahkan judul setting di sisi bar samping. Selanjutnya, pada baris pertama ada opsi picture dan webcam yang dapat dipilih oleh pengguna. Lalu ada st.sidebar.selectbox untuk memilih input yang diinginkan oleh pengguna. Lalu ada st.sidebar.slider untuk menyesuaikan toleransi untuk pengenalan wajah. Pada baris terakhir itu untuk informasi tambahan mengenai toleransi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal. Berikut saya akan menjelaskan slide selanjutnya yaitu tracking.py. Yang pertama adalah kode tersebut menggunakan Streamlit untuk membuat bagian informasi pada sisi bar samping aplikasi. Bagian ini memiliki judul student informasi. Next slide. Selanjutnya adalah mengunggah gambar. Selanjutnya, tergantung pada pilihan user atau pengguna, picture atau webcam. Aplikasi menampilkan termuka yang sesuai. Pada slide ini, jika pengguna memilih picture, aplikasi meminta pengguna untuk mengunggah gambar. Dan jika pengguna memilih webcam, aplikasi menggunakan kamera untuk mengenali wajah-wajah dalam feed video dari webcam. Dan hasilnya ditampilkan pada kontainer. Next slide. Dan ini adalah code apabila pengguna memilih webcam. Next. Selanjutnya adalah pada tracking.py. Kode ini menambahkan sebuah formulir di sisi bar samping aplikasi menggunakan Streamlit formulir. Streamlit formulir ini memiliki function myForm. Di dalam formulir ini terdapat judul developer section diikuti dengan sebuah tombol submit yang diberi label rebuild dataset. Next. Selanjutnya adalah library pada file utils.py. Pertama adalah face recognition. Face recognition digunakan untuk pengenalan wajah. Kedua adalah pickle. Pickle digunakan untuk serialisasi dan deserialisasi objek Python. Selanjutnya adalah OS digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi. CV2, library OpenCV video mengolah gambar dan video. Terus adalah NumPy. NumPy digunakan untuk operasi matematika dan manipulasi array. Selanjutnya adalah YAML digunakan untuk membaca dan menulis file. Dan terakhir adalah default dig digunakan membuat kamus dengan nilai default atau kunci yang tidak ada. Next. Selanjutnya adalah kode tersebut menginisialisasi variable information sebagai default dig untuk menyimpan informasi dataset dan membuat konfigurasi aplikasi dari file config.yml ke dalam variabel cfg. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cory. Baik, fungsi getDatabase sini digunakan untuk membuat dataset dari file pickle yang disimpan dalam jalur picklepath. Fungsi ini membuka file dalam mode baca biner atau RB dan kemudian menggunakan modul pickle untuk membuat dataset dari file tersebut. Lalu selanjutnya adalah fungsi recognize, image tolerance. Fungsi ini berperan dalam mengenali wajah dalam gambar.
jika terdapat kecocokan, nama dan ID wajah ditentukan dari dataset. Dan dari itu informasi nama, ID, dan jarak wajah yang terdeteksi ditampilkan dalam gambar. Lalu kode berikutnya ialah fungsi dari isFaceExistImage. Fungsi ini memeriksa apakah wajah ada dalam gambar yang diberikan. Jika tidak ada wajah yang terdeteksi, maka fungsi akan mengembalikan false. Jika tidak, fungsi mengembalikan true. Untuk kode selanjutnya, ini adalah fungsi submit_new. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menambah data baru ke dalam dataset. Fungsi akan memeriksa apakah gambar yang diberikan mengandung wajah. Terakhir, fungsi akan mengembalikan true setelah menambahkan data baru ke dalam dataset. Untuk kode selanjutnya adalah fungsi getInfoFromID. Fungsi ini bertugas untuk mendapatkan informasi tentang suatu entitas dari dataset berdasarkan ID-nya. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk dengan mudah mengakses informasi lengkap tentang suatu entitas berdasarkan ID-nya dari dataset. Untuk kode berikutnya ialah fungsi delete_one. Fungsi ini berfungsi untuk menghapus entitas dari dataset berdasarkan ID yang diberikan sebagai parameter. Dengan demikian, fungsi ini memudahkan penghapusan entitas dari dataset berdasarkan ID-nya. Untuk kode terakhir, yaitu fungsi build dataset. Fungsi ini membangun dataset dari gambar-gambar yang terletak dalam direktori yang telah ditentukan. Fungsi ini membaca setiap gambar dalam direktori tersebut dan menyimpan informasi gambar beserta metadata lainnya ke dalam dataset. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Gito. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang utilities P, yang dimana di sini ada tampilan code yang berguna untuk membuka file database PKL dalam mode penulisan binar dengan menggunakan fungsi open, fungsi ospet join digunakan untuk menggabungkan direktori database data dir dengan file data PKL. Next. Di sini adalah tampilan dataset yang dimana konfigurasi yang diberikan menetapkan jalur direktori dataset ke dataset dan jalur file pixel ke dataset atau database PKL. Ini berarti dataset disimpan dalam direktori dataset atau file pixel yang berisi dataset dinamai data PKL dan disimpan di dalam direktori dataset yang sama. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Afif. Langsung ke demo. Baiklah, Ada. kita langsung saja ke demonya. Di sini ada tracking, update, dan database. Database di sini terdapat tiga, yaitu Elon Musk, Jen Ortega, dan Bill Gates. Kita dapat menambah data dengan menggunakan add atau menghapus data dengan memasukkan ID dari foto dan untuk mengubah data pada database. Pertama, kita dapat menambahkan data. Yang pertama, dapat menggunakan mengupload foto atau menggunakan webcam. Jika ingin menggunakan webcam, maka akan muncul seperti ini untuk mengambil fotonya dan memasukkan namanya. ID-nya yaitu karena di sini sudah ada tiga, maka kita akan lompat dan submit. Sudah tertambah, artinya di database sudah bertambah satu. Dan jika kita tracking menggunakan webcam, ya sudah mendetek. Dan kita mengupdate, menambah dengan mengupload foto, kita akan memilih file yang ingin kita upload. Contohnya seperti ini. Masukkan namanya, ID-nya 5, dan kita submit. Kita akan tambah. Jika kita ingin men-track tanpa menggunakan kamera, yaitu dengan mengupload foto, maka kita akan mengupload foto dengan file yang sudah kita ada. Contohnya seperti ini. Maka akan tampilan seperti ini. Dan jika kita ingin menghapus data, maka kita hanya memasukkan ID-nya saja, yaitu seperti ingin menghapuskan foto saya tadi, yaitu ID-nya 4, maka akan muncul fotonya. Dan jika ingin mendelete, kita akan tekan saja delete-nya dan sudah terhapus di database. Dan jika ingin adjusting foto, kita memasukkan ID-nya dan kita bisa mengganti fotonya dan mengubah namanya. Kita di sini dapat mengubah ID-nya juga. Sekian demo dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari pemaparan hasil proyek akhir kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.